Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok sistem pemesanan hotel akan mempresentasikan laporan UAS kami untuk mata kuliah APSI atau Analisis Perancangan Sistem Informasi. Di sini juga kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Uliaini, NIM 2411069. Saya Muhammad Rizka Raffi dengan NIM 2111032. Dengan saya Buana dengan NIM 211068. Dengan saya Fernanda dengan NIM 211034. Saya Firdasari dengan NIM 211036. Saya Baby Listialova dengan NIM 2111009. Saya Roni Andri dengan NIM 2111002. Saya Muhammad Azmi Hanafi dengan NIM 2111059. Saya Alivio Nur Ramadan dengan NIM 2111042. Baik, pada bagian awal di sini ada pendahuluan yang dimana ada latar belakang dari adanya sistem pemesanan hotel yang kami buat. Yang pertama adalah di mana pariwisata mendorong meningkatnya kebutuhan akan hotel sebagai elemen vital akomodasi. Di era digital, sistem pemesanan hotel online mempermudah pelanggan mencari dan memesan kamar sekaligus membantu hotel mengelola inventaris dan strategi harga. Integrasi notifikasi WhatsApp menjadi inovasi strategis untuk meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Pada laporan ini, kami menganalisis sistem pemesanan hotel serta peran teknologi dalam mendukung pengalaman pelanggan. Lalu rumusan masalah yang ada pada sistem pemesanan hotel ini yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi dan mengurutkan aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan sistem notifikasi pemesanan hotel melalui pesan WhatsApp secara efisien. Lalu yang kedua ada bagaimana menentukan durasi, sumber daya, dan dependensi antar aktivitas untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Dan yang ketiga adalah bagaimana metode penjadwalan proyek yang paling tepat untuk mengoptimalkan waktu pengerjaan dan meminimalkan resiko keterlambatan. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama mengidentifikasi dan mengurutkan aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan sistem notifikasi pemesanan hotel melalui WhatsApp secara efisien. Dan yang kedua adalah menentukan durasi, sumber daya, dan dependensi antar aktivitas untuk memastikan proyek pengembangan sistem notifikasi dapat selesai tepat waktu. Dan yang ketiga adalah menentukan metode penjadwalan proyek yang paling tepat untuk mengoptimalkan waktu pengerjaan dan meminimalkan resiko keterlambatan dalam pengembangan sebuah sistem. Manfaat adanya dari sistem ini adalah yang pertama membantu pengelola hotel dalam meningkatkan efisiensi pemesanan melalui integrasi notifikasi berbasis WhatsApp. Dan yang kedua adalah memberikan panduan bagi pengembang dalam merancang sistem berbasis teknologi dengan metode yang sangat efektif dan terstruktur. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan notifikasi yang cepat dan real time terkait sebuah pemesanan dalam sistem pemesanan hotel. Baiklah, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada analisis sistem. Menurut Hartono, sebagaimana disebutkan dalam jurnal Mahaseptiaviana, Chandrarini, dan Sudarmaningtyas 2014 mendefinisikan analisis sistem sebagai proses pemecahan sebuah sistem informasi secara menyeluruh ke dalam komponen-komponennya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah, peluang, hambatan, dan kebutuhan yang ada, sehingga dapat memberikan usulan untuk perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem dalam organisasi yang mendukung pengelolaan, transaksi, fungsi operasional, dan kegiatan strategis untuk menyediakan laporan yang dibutuhkan, menurut Sutabri 2012. Informasi berfungsi menambahkan pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, dan memberikan acuan untuk pengembalian keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD, di mana ini merupakan sebuah diagram yang menggunakan notasi grafis untuk menggambarkan hubungan antar data dalam pembuatan database, yang dimana ada entitas, yaitu objek utama dalam database seperti orang, tempat, atau benda digambarkan dengan persegi panjang. Selanjutnya ada atribut, yang dimana ini adalah informasi dalam entitas, termasuk primary key dan atribut deskriptif, digambarkan dalam
dengan bentuk elips. Selanjutnya ada relasi, di mana ini adalah hubungan antara dua atau lebih entitas digambarkan dengan belah ketupat. Baiklah, selanjutnya ada critical path method atau CPM. CPM adalah metode yang berfungsi pada waktu untuk menentukan jalur kritis, yaitu urutan kegiatan penting yang memengaruhi waktu penyelesaian proyek. Di mana ini ada keterangan diagram CPM. Yang pertama ada node, yaitu lingkaran, menunjukkan awal atau akhir pekerjaan. Selanjutnya ada garis panah, menunjukkan urutan pekerjaan. Tebal menandakan jalur kritis, putus-putus menandakan dummy. Selanjutnya ada EET, yaitu waktu mulai atau selesai paling awal. Selanjutnya ada LET, yaitu waktu mulai atau selesai paling lambat. Selanjutnya ada durasi, yaitu lama pekerjaan, dan N adalah nomor identifikasi node. Selanjutnya saya akan menjelaskan Gantt chart. Menurut Winata, Gantt chart adalah sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara waktu ditempatkan dalam baris horizontal. Waktu mulai dan selesai setiap kegiatan beserta durasinya ditunjukkan dengan menempatkan balok horizontal di bagian sebelah kanan dari setiap aktivitas. Ini adalah contoh dari Gantt chart-nya. Selanjutnya, analisis sistem. Kendala komunikasi dalam sistem pemesanan hotel seperti konfirmasi terlambat dan informasi tidak akurat dapat diatasi dengan integrasi notifikasi melalui WhatsApp. Solusi ini menawarkan komunikasi yang cepat, langsung, dan personal. Yang pertama ada integrasi sistem. Menghubungkan sistem hotel dengan API WhatsApp untuk otomasi data. Selanjutnya keamanan data, melindungi data tamu sesuai regulasi. Selanjutnya pengelola notifikasi, memastikan notifikasi yang relevan dan tidak mengganggu. Tujuannya meningkatkan efisiensi komunikasi, mengurangi kesalahan, dan memperbaiki pengalaman tamu. Baiklah, selanjutnya itu analisis kebutuhan. Sebelumnya kelompok kami telah membuat kuesioner terhadap user yang mana berisikan tentang keluhan terhadap sistem sebelumnya. Jadi masalahnya itu yang pertama itu metode pembayaran yang terbatas. Pengguna membutuhkan opsi pembayaran lebih beragam. Terus yang kedua itu notifikasi transaksi di email. Mayoritas responden merasa email kurang efektif dan menginginkan notifikasi langsung di aplikasi. Jadi fitur yang diinginkan itu penambahan metode pembayaran untuk transaksi lebih fleksibel. Terus notifikasi transaksi langsung melalui aplikasi untuk kemudahan akses. Terus prioritas solusinya itu notifikasi di aplikasi, meningkatkan kepuasan pengguna, penambahan metode pembayaran, mendukung kenyamanan transaksi. Selanjutnya itu diagram konteks, ada beberapa alur pada diagram konteks ini. Yang pertama alur pengguna. Pengguna itu dapat cari dan pilih kamar sesuai kriteria. Kriterianya itu ada lokasi, tanggal, dan juga jenis. Kemudian dapat melakukan pembayaran, sistem memproses transaksi dan memberikan konfirmasi pemesanan. Kemudian itu yang admin, yang pertama itu dapat mengelola data kamar, contohnya itu tarif, fasilitas, dan ketersediaan. Kemudian dapat menerima laporan pemesanan. Dan yang terakhir itu penyedia hotel. Penyedia hotel itu dapat mengirim dan memperbarui data ketersediaan kamar, tarif, dan juga fasilitas. Kemudian dapat mengelola sistem pembayaran dan juga proses transaksi dan kirim status pembayaran ke sistem pemesanan. Oke, selanjutnya itu ada work breakdown structure. Yang pertama ada inisiasi, yaitu ada menilai ukuran, ruangan lingkup, dan kompleksitas proyek. Yang kedua, menetapkan prosedur mendukung kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, menyusun sistem service request. Dan yang keempat, menyusun project charter. Dan selanjutnya, yang kedua itu ada planning atau perencanaan. Ada bagian identifikasi aktivitas project. Yang kedua, estimasi waktu kegiatan atau menggunakan PERT. Yang ketiga, ada menentukan hubungan antara aktivitas. Dan yang keempat, ada menyusun Gantt chart. Selanjutnya itu ada eksekusi. Yang pertama ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan dokumentasi sistem. Dan yang terakhir itu closing down the project atau penutupan, yaitu melakukan verifikasi hasil project.
menyampaikan hasil kepada pemangku kepentingan, dan yang terakhir penutupan resmi proyek. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram. Data flow diagram ini merupakan diagram yang memvisualisasikan aliran data dari proses pemesanan hotel, di mana terdiri dari 2 level, yaitu level 0 dan level 1. Untuk level ini itu hanya gambaran umum atau konteks diagramnya, di mana itu ada pelanggan yang akan melakukan pemesanan hotel, memasuki sistem pemesanan hotel dan melakukan konfirmasi pemesanan dan data pemesanan. Selanjutnya diteruskan ke admin dan admin meneruskan ke sistem pembayaran. Di level 1 ini merupakan penjabaran atau penyelesaian dari level 0 atau lanjutannya, di mana di sini tuh lebih kompleks, di mana tuh pelanggan selanjutnya akan menerima permintaan pemesanan, terus memeriksa ketersediaan kamar, mengonfirmasi pesanan, lalu admin akan memproses pembayaran dan memasuki sistem pembayaran, lalu pembayaran diterima atau ditolak. Oke, selanjutnya itu ada IRD. IRD ini merupakan diagram yang memvisualisasikan hubungan antar entitas di dalam sistem pemesanan, di mana yang pertama itu ada customer dengan atributnya itu ada nama, nomor KTP, alamat, nomor HP, email. Dia akan melakukan pemesanan kamar dan mendapatkan bill. Selanjutnya itu customer ini akan memilih metode pembayaran yang ada di atribut sini dan melanjutkannya untuk melakukan pembayaran dan mendapatkan bill. Lalu resepsionis nanti akan memutuskan status pembayaran dari customer dan akan memutuskan status pembayarannya untuk mengeluarkan invoice. Nah, nanti customer kalau sudah sukses melakukan pembayaran, dia akan mendapatkan invoice-nya. Selanjutnya adalah expected time, yang dimana expected time ini adalah waktu ekspektasi dari aktivitas yang telah kami lakukan. Sebelum itu kita perlu mengestimasikan waktu dalam bentuk hari, yang dimana untuk mengestimasikan waktu ini kita perlu membuat waktu optimis kita, waktu realita, dan waktu pesimisnya. Setelah ketiga waktu itu telah didapatkan, barulah kita mencari waktu ekspektasinya, yang dimana menggunakan rumus optimis ditambah 4 realita ditambah pesimis dibagi 6, yang dimana didapatkan hasilnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah preceding activity, yang dimana preceding activity adalah bagaimana proses aktivitas yang telah kita lakukan dalam kegiatan ini dapat dilakukan ketika aktivitas-aktivitas sebelumnya telah dilaksanakan. Sebagai contoh, untuk melakukan aktivitas 3, yaitu menyusun sistem service request, kita perlu menyelesaikan aktivitas 1 dan 2 terlebih dahulu, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang critical path. Nah, di sini bisa kita lihat angka-angka ini berupa aktivitas pekerjaan kami. Di sini aktivitas 3 bisa dilakukan kalau aktivitas 1 dan 2 itu sudah selesai. Seterusnya seperti itu sampai di aktivitas 8 dan 9 kalau aktivitas 8 dan 9 bisa dikerjakan kalau aktivitas 7 sudah dilaksanakan. Nah, aktivitas 10 bisa dilakukan kalau aktivitas 8 dan 9 itu sudah selesai. Berikutnya juga seperti itu. Di aktivitas 13 bisa dikerjakan kalau aktivitas 10, 11, dan 12 itu sudah selesai. Sampai seterusnya di aktivitas 14 bisa kita kerjakan kalau aktivitas 13 dan 12 itu sudah selesai. Sampai seterusnya di aktivitas 16. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya critical path di aktivitas ini yaitu aktivitas 13, 14, 15, 16. Baiklah, ini adalah bagian Gantt chart-nya. Kami menggunakan aplikasi Microsoft Project untuk membuat Gantt chart seperti yang bisa dilihat pada layar ini. Nah, pada bagian sebelah kiri ini berisikan aktivitas-aktivitas, expected time, dan beberapa precedence activity seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari aktivitas 1 sampai 16, jika divisualisasikan dengan Gantt chart, maka akan tampil terlihat seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi dimulai dari aktivitas 1 sampai ke aktivitas 16 dengan durasinya masing-masing akan dikerjakan secara berurutan dan sesuai dengan durasinya masing-masing. Oke, yang terakhir itu kesimpulan. Pengembangan sistem notifikasi dibagi menggunakan work breakdown structure yang mengelompokkan aktivitas sesuai tahapannya. Ada analisis,
desain, implementasi, dan pengujian. Dengan CPM, jalur kritis diidentifikasi untuk fokus pada aktivitas yang mempengaruhi durasi proyek, menghindari redundansi, dan memastikan alur kerja efisien. Yang kedua itu durasi aktivitas diperkirakan menggunakan metode PERT dengan skenario optimis, realistis, dan pesimis. Sumber daya seperti tenaga kerja dan infrastruktur diidentifikasi serta dependensi antara aktivitas dipetakan untuk menghindari hambatan dan memastikan alur kerja yang logis. Yang ketiga, menjadwalkan proyek menggunakan CPM dan Gantt chart dengan CPM untuk mengidentifikasi jalur kritis dan Gantt chart untuk visualisasi jadwal. Kedua metode ini mempermudahkan pemantauan proses, mengantisipasi keterlambatan, dan memungkinkan penyesuaian untuk mengoptimalkan waktu pengerjaan. Sekian dari hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.